Maksud saya, kalau nggak setuju, ya nggak setuju aja. Jangan kasar, jangan sampai berkelahi. Bahwa membacakan talqin ini, hadisnya hadis Abu Umamah Al-Bahili. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talkhis Al-Habir, hadisnya hadisun hasan. Hadis hasan tidak ada ikhtilaf antar ulama untuk mengamalkannya. Dan kemudian para ulama pun menganjurkan membacakan talqin. Yang sudah meninggal berarti kita doakan, yang masih hidup berarti sebagai nasihat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Buku 37 masalah populer ini hadir bukan sekedar memberikan jawaban, tetapi juga membuka cara berpikir bahwa dalam memahami agama kita tidak cukup hanya dengan ikut-ikutan, tetapi perlu ilmu, dalil, juga kebiasaan dalam melihat perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan oleh Ustadz Adian, yang pegang buku bisa dilihat di halaman 5 Romawi di Sekapur Sirih. Tadi ibu-ibu di Masjid Agung mengadu ayahnya meninggal, dia ingin dibuatkan talqin di kubur. Saudara laki-lakinya langsung bawa parang dari rumah sampai ke kubur, kata dia kalau kalian buat talqin di kubur nanti kupancung kepala kalian. Jadi saya tengok antara saudara kandung putus silaturahim mau pancung-pancungan hanya karena masalah talqin. Maksudnya talqin sesudah mayat dikebumikan, dikubur, dibacakan talqin di atas. Kalau datang kepadamu malaikat mungkar nakir bertanya man rabbuka man nabiyuka ma qiblatuka man ikhwanuka man imamuka, itu. Maksud saya, kalau nggak setuju, ya nggak setuju aja. Jangan kasar, jangan sampai berkelahi. Bahwa membacakan talqin ini, hadisnya hadis Abu Umamah Al-Bahili. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talkhis Al-Habir, hadisnya hadisun hasan. Hadis hasan tidak ada ikhtilaf antar ulama untuk mengamalkannya. Dan kemudian para ulama pun menganjurkan membacakan talqin. Yang sudah meninggal berarti kita doakan, yang masih hidup berarti sebagai nasihat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tujuan saya, kalau mau baca talqin silakan. Kalau nggak mau baca talqin, ya pulang aja, nggak perlu bawa parang. Isi buku ini, ya masalah khilafiyah. Bisa dilihat di halaman 15 Romawi di daftar isi. Masalah ikhtilaf, masalah bid'ah, masalah mutasyabihat, masalah hadis dhaif, masalah kaki celana, masalah jenggot, masalah kesaksian jenazah, masalah dhamir pada sholat jenazah firlahu firlaha firlahum, masalah duduk di atas kubur, azab kubur, talqin mayat, baca Quran sampai atau tidak untuk orang mati, dan seterusnya. Bagaimana hukum ketika berada memijak kuburan atau duduk? Ayyut'ina ahadukum ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nari fatuhriqu siyabahu. Kamu duduk di atas bara api neraka, lalu apinya membakar baju kamu. Ini jamrah, api neraka. Duduk kita di situ, terbakar baju kita saking panasnya. Khairun, lebih baik min an yajlisa ala qabrin, daripada melangkah, menginjak, duduk di atas kubur. Kebetulan saya baru pulang dari Bondowoso, Jawa Timur. Saya ziarah di makam di Bondowoso ini. Padat, tapi di tengah itu masih ada jalan. Dicor, di semen. Jadi ketika kita ziarah, nggak ada nginjak kubur, nggak ada melangkahi kubur. Ini kubur, ada jalan. Di beberapa kubur tempat kita saya tengok, udah padat, nggak ada lagi jalan. Akhirnya melangkah, menginjak. Menziarahi kubur, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, ala fazuruha. Sekarang silakanlah ziarah kubur. Ziarah kubur itu tujuannya untuk turiqul qulub, melembutkan hati. Tudmi'ul ain, melelehkan air mata. Tazkiratan lil maut, untuk mengingat mati. Bagus, tapi kalau gara-gara ziarah kubur, menginjak kubur, ada pula lagi orang menjadikan kubur ini sebagai asbak rokok. Lebih baiklah tak usah masuk ke pekarangan, ziarah aja dari jauh. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kirimkan Al-Fatihah, doakan, cukup daripada menginjak-injak, melangkah-langkahi kubur. Demikian Ustaz. Artinya yang disampaikan Prof tadi, bahwasanya kegiatan amaliyah itu tidak menyalahi. Iya. Begitu juga ketika kita membaca doa, terkadang kita rindu sama ibu kita membacakan Yasin, Ya. kemudian membaca Al-Quran, mengirimkan doa. Secara pandangan Prof ini tetap diizinkan. Tentang membacakan Al-Quran untuk mayat, bisa dilihat di halaman 188. Tentang mengirim Al-Quran untuk mayat. Menurut Imam Ahmad bin Hambal,
Al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khair. Semua perbuatan baik orang hidup sampai ke orang mati. Berdasarkan nas-nas yang ada dari Quran dan Sunnah. Wali annal muslimina yajtami'una fi kulli misrin. Seluruh kaum muslimin di semua tempat di dunia ini wa yaqra'una, mereka baca Quran, wa yuhduna, dan mereka menghadiahkan pahala bacaannya 5 tahun untuk orang meninggal min ghairi nakirin, tanpa ada yang mengingkarinya. Fakana ijma'an, maka mengirimkan bacaan Al-Quran untuk orang meninggal dunia itu adalah ijma', konsensus kesepakatan umat Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, wa ammal qira'atu, baca Quran, wa shadaqatu, sedekah, wa ghairuhuma, dan selain itu, min a'malil birri, perbuatan baik, fala niza'a, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, baina ulama'i ahli sunnati wal jamaati, antara ulama ahli sunnah wal jamaah, fi wusuli thawabil ibadati al maliyati kas sadaqati wal itqi, maka pahalanya sampai. Kita kan mazhab Syafi'i, kenapa Ustadz buat di sini mazhab Hambali? Kenapa Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak-banyak berceramah di YouTube mengatakan nggak sampai ini mengaku pengikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah aja mengatakan sampai. Kau ikut siapa? Ikut Imam Hambali. Imam Hambali mengatakan sampai. Adapun berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia, begitu juga tentang jawaban-jawaban ulama tentang orang yang mengatakan tidak sampai, maka sesungguhnya sampai. Adapun tentang pendapat yang mengatakan wa alil insani illa masa'a, orang hanya mendapatkan hasil hidup dia. Maksudnya idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a amaluhu, putus. Kan udah mati Pak Ustaz, udah putus. Maksudnya yang putus amal orang meninggal itu putus. Idza matal insan, kalau Abdul Somad meninggal, amal Abdul Somad itu yang putus. Abdul Somad gak bisa lagi ceramah. Adapun amal Ustadz Adian mengirimkan Al-Fatihah ke Abdul Somad sampai. Kalau tidak sampai bacaan Al-Fatihah, maka kata Sayyid Muhammad Alawi, kenapa di dalam sholat jenazah itu ada bacaan Al-Fatihah? Allahu Akbar, Al-Fatihah. Itu menunjukkan Al-Fatihah orang yang hidup sampai kepada orang yang meninggal dunia. Kalau mau kirim bacaan, kirim. Kalau nggak mau, jangan salahkan orang. Karena orang itu juga punya dalil. Nggak usah kelahi gara-gara itu. Itu yang saya maksudkan. Bagaimana tangan kita ketika kita berdoa kepada Allah? Ya. Posisi tangan. Yang kedua, ketika kita berdoa mengusap wajah atau tidak? Ini relevan dengan sholat kita subuh kunut. Kunut subuh. Apakah kita mengangkat tangan setelah itu mengusap wajah? Ya. Atau mungkin hanya mengangkat tangan tanpa mengusap wajah? Ya. Halaman 296 tentang mengangkat tangan, hadis 1 mengangkat tangan, hadis 2 mengangkat tangan, hadis 3 mengangkat tangan. Dari 3 hadis ini maka disunnahkan berdoa mengangkat tangan. Apakah hadisnya itu sahih? Hadisun sahihun. Hadisnya adalah hadis sahih. Apa kata Ibnu Taimiyah? Wa amma raf'ul yadaini fid du'ai. Adapun mengangkat tangan ketika berdoa, faqad jaa'a fihi ahaditsu katsiratun. Maka banyak hadis-hadis sahih, sahihatun, hadis yang sahih. Kemudian tentang menyapu, mengusapkan tangan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentang mengusapkan tangan di halaman 299. Karena Rasulullah SAW idza madda yadayhi fid du'a, kalau Nabi mengangkat tangannya berdoa, lam yaruddahuma, Nabi tidak menurunkan tangannya hatta yamsaha bihima wajhahu. Nabi tidak menurunkan tangan sebelum dia mengusap mukanya. Alhamdulillahirabbil alamin, mengusapkan muka. Kenapa diusap muka? Karena dengan mengusapkan muka itu adalah di situ ada rahmah. Nabi mengatakan orang yang mengangkat tangan itu innallaha yastahyi ayyaruddahu masifran. Allah malu menengok orang yang angkat tangan lalu tangannya itu kosong. Jadi waktu mengangkat tangan itu ada rahmat dan barokah. Itulah maka diusapkan ke muka. Jangan mengusapkan tangan ke muka karena hadisnya dhaif. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini disebutkan Imam Tirmidzi. Walahu syawahidu. Banyak hadis-hadis lain yang mendukung. Minha hadisu Ibni Abbasin. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Abi Daud. Wa majmuha yaqdi bi annahu hadisun hasanun. Saking banyaknya riwayat pendukung, maka hadis tentang mengusap wajah itu hadis hasan. Jadi kalau ada yang mengatakan, kau kalau berdoa jangan kau usap muka.
Itu hadisnya dhaif, memang betul dhaif. Tapi karena banyak jalur riwayatnya, maka hadisnya hadis hasan. Hadis hasan tidak ada ikhtilaf antar ulama. Jadi kita tetap selesai sholat, selesai berdoa, mengusapkan. Adapun tentang masalah kunut subuh, maka tidak mengusap khusus pada kunut subuh saja. Dia tetap baca, Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'izzu man 'adait, tabarak rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dia tidak mengusap khusus pada kunut subuh. Tapi kalau ada orang yang mengusap, maka sholatnya tidak batal. Tapi dia bertentangan, karena Nabi tidak ada diriwayatkan mengusap pada kunut subuh. Membaca Yasin, Yasinan, Tahtim, Tahlil, kemudian pembacaan surat Al-Kahfi di setiap malam Jumat. Ini ada di dalam 37 masa populer. Mungkin ada pencerahan perihal ini, Prof. Bisa ditengok di halaman 201. Wa qala al-hafizu Abu Ya'la, haddatsana Ishaq bin Abi Israil, haddatsana Hajjaj bin Muhammad an Hisham bin Ziyad anil Hasan qala, sami'tu Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah SAW, man qara'a Yasin, siapa yang membaca surat Yasin fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dosanya diampunkan Allah. Siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, maka pada waktu subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Tak ada disebut malam Jumat. Maksudnya malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak ada disebut malam Jumat, memang nggak ada disebut malam Jumat, tapi malam Jumat itu kan malam. Masuk dia, kalimatnya umum. Apakah hadisnya itu bisa diterima? Imam Ibnu Katsir mengatakan sanad hadis ini jayyid. Di mana Ustadz bisa lihat? Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya Tafsir Al-Quranil Azim, juz 7, halaman 561. Hadis kedua, kata Imam Ibnu Katsir di muqaddimah tafsir surat Yasin itu, iqra'uha ala mautakum, bacakanlah untuk orang meninggal. Makanya setelah membaca itu kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum fulan bin fulan, almarhumah fulanah binti fulanah. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Wa qala ba'dul ulama'i min khasaisi hadhihi surati, di antara keistimewaan surat Yasin, la tuqra'u inda amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara-perkara yang sulit, yang susah, yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Susah jodoh, susah rezeki, susah mati. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu, siapa yang membaca Yasin dengan berharap balasan dari Allah, diampunkan dosanya. Ini hadis-hadis tentang Yasin ini bisa diterima atau tidak? Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, wa isnaduhu ala syartis sahih. Sanadnya, silsilah periwayatannya cukup syarat untuk hadis sahih. Adapun membaca surat Al-Kahfi, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati, siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur, diberikan Allah dia cahaya, ma bainal jumu'ataini, antara Jumat ini sampai Jumat depan. Jadi kalau malam Jumat baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin baca surat Yasin. Yang bisa bagus. Amalan apakah yang paling bermanfaat buat orang tua kita yang sudah meninggal? Amalan-amalan untuk orang tua yang sudah meninggal bisa dilihat di halaman 178. Pertama, haji. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, kurban. Yang keempat, sedekah. Yang kelima, baca Quran. Yang keenam, tahlil. Dan seterusnya. Nah, ini amalan-amalan yang sampai itu orang meninggal dunia. 4 tahun yang lalu, saya diminta meletakkan batu pertama untuk masjid Ibunda almarhumah. Tadi saya dibawa oleh Ustadz untuk menengok masjidnya, Masya Allah cantik. Dan rupanya ada nama saya di situ. Abdul Somad. Saya amat sangat berterima kasih menumpang tuah saya di masjid ini. Sampai hari kiamat anak-anak santri Al-Azhar Syarif ini menengok nama saya. Padahal saya tak pernah nyumbang satu sak semen. Saya hanya meletakkan sebiji batu aja. Dituliskan nama saya di situ. Allah lah membalas kebaikan ayahanda dan Ustadz beserta keluarga besar Al-Azhar Syarif Sumatera Utara. Mudah-mudahan anak ibu kaya-kaya bisa membangunkan masjid untuk ibu nanti. Amin. Ya. Tapi Untuk ditanya Bapak. lagi di Prof. Ya. Kan ibunya sudah meninggal. Ya. Mungkin sholatnya dulu tidak komplit.
Ya. Anaknya ini mau mengkodok Mengkodok. apa yang belum dilaksanakan ibunya tersebut, Ya. seperti haji atau dan lain sebagainya. Apakah itu diizinkan? Tentang haji ibunya, maka si anak melaksanakan haji. Dalilnya ada sahabat Nabi mengatakan waktu haji itu labbaik Allahumma syubrumah. Aku menghajikan syubrumah. Kata Nabi, kau menghajikan syubrumah? Iya. Syubrumah itu siapa? Akhi, saudaraku. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan syubrumah. Riwayat yang kedua, ya Rasulullah, orang tuaku di kampung tak bisa naik onta. Kalau naik onta, tulang belakangnya sudah bengkok. Boleh kan ku hajikan dia? Boleh. Dengan syarat haji dulu, baru haji. Jadi kita mudah-mudahan nanti bisa berangkat haji untuk yang pertama diri kita, yang kedua, ketiga, baru untuk almarhumah ibu dan almarhum ayah kita. Ini untuk haji. Untuk sholat, sholat itu tidak bisa kita kodokkan sholat orang tua kita. Jadi kalau dia sudah meninggal dunia, ada dulu sholat-sholat dia yang tinggal, hanya kita doakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Adapun untuk puasa, maka dikodokkan puasa. Karena kita beramal ini berdasarkan dalil. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuk dia. Puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar. Yang tinggal dulu, maka nanti pulang ke rumah tengok catatan-catatan almarhum almarhumah. Kalau ada utang puasanya 10, kebetulan adik-beradik ada 10 orang, telepon mereka, maka dibagi-bagikanlah. Ini puasa dikodokkan, tidak ada ikhtilaf, haji dilaksanakan, adapun untuk sholat tidak dikodokkan untuk orang meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Siapa saja yang boleh ikut memandikan jenazah orang tua? Perempuan dan orang tua laki-laki. Kemudian selanjutnya, apakah anak laki-laki boleh ikut memandikan jenazah ibunya? Yang memandikan jenazah Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali. Karena Nabi tak punya anak laki-laki. Itulah kenapa waktu di Saqifah Bani Sa'idah sibuk membahas Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali mana? Dia sibuk mengurus jenazah Nabi Muhammad SAW. Yang paling bagus mengurus jenazah saya adalah anak saya laki-laki. Ada aurat mughallazoh yang tak boleh ditengok sesama Islam. Yaitu kemaluan, aurat yang berat. Ini kecuali kalau dalam keadaan darurat tingkat tinggi, tak ada yang bisa melaksanakan kecuali satu orang pada saat COVID. Cuman dialah yang bisa. Darurat sekali. Kalau tidak dilaksanakan, tak terlaksana, berdosa orang sekampung, fardu kifayah. Adapun selagi masih ada penyelenggara, ada orang yang bisa melaksanakan, maka laki-laki melaksanakan untuk laki-laki, perempuan melaksanakan untuk perempuan. Itulah yang paling bagus menurut amalan-amalan mazhab Syafi'i. Dan kita ada penyelenggaranya, maka penyelenggara jenazah ini baik-baik kita ke mereka. Karena mereka yang mengurus jenazah kita. Kemudian tolong dibuatkan pelatihan penyelenggaraan jenazah, anak-anak kita yang diikutkan, direkam, diupload, supaya ditonton orang banyak. Macam mana cara menyiramkan air. Air tak langsung disiram dari gayung langsung ke badan, karena badannya baru saja merasakan sakaratul maut. Dituangkan ke tangan dulu. Bagaimana mengorek telinga, diambil kain putih, dibalut ke kayu, dikorekkan telinga ke hidung. Bagaimana membersihkan tangan, disampul pakai kain. Bagaimana memakaikan kain kafan, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengkebumikan. Nah, ini tentang asasnya laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Itulah aturan. Adapun orang yang membolehkan, mungkin bacaan dia lebih banyak daripada bacaan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekolah Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara mau buat penyelenggaraan jenazah, ada anak yang mau dimandikan, dikafankan, izin dulu ke orang tuanya. Takutnya nanti dia menuntut ke Komisi Perlindungan Anak. Nah, kita izin, Pak, Bu, kami nanti ada penyelenggaraan, izin ya anak ibu. Kata dia, kalau bisa bukan cuma anakku, lakiku kalian mandikan juga, kata dia. Biar tobat dia, karena dia tak sembahyang katanya kan. Nah, itu. Ketika kita selesai sholat di sepertiga malam. Misalnya sholat hajat, taubat, tahajud. Sebaiknya berdoa dulu di masing-masing sehabis sholat. Ya. Atau setelah semua sholatnya selesai, baru berdoa. Bangun malam, sholat, pertama sholat sunat wudhu. Dalilnya Nabi memanggil Bilal. Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu di surga. Apa amalanmu wahai Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat selesai wudhu. Maka sholat sunat wudhu. Setelah sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Dalilnya, ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang silap, khilaf, salah, berdosa. Tsumma yatatahhar, mandi, berwudhu, tayammum.
summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan dosanya. Setelah itu dia salat sunat tahajud, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, maka lawan kantukmu, bangkit salat tahajud. Nafilatan lak, sebagai amal tambahan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah menempatkanmu di tempat yang terpuji. Kalau ada hajat-hajat keinginan, paling afdal didahului 2 rakaat, habis itu baru berdoa, namanya sholat hajat. Setelah itu baru ditutup dengan witir, innallaha witrun, Allah maha ganjil, yuhibbul witra, dia suka kepada yang ganjil. 3, 5, 7, 9, 11 paling banyak witir. 1 rakaat bisa witir. Lalu kemudian apakah selesai sholat berdoa atau selesai sholat langsung tegak, salam langsung tegak di ujung? Lebih afdal selesai sholat berdoa. Habis itu baru sholat lagi, karena dalam hadis disebut doa apa yang paling afdal? Pertama, fi jaufil lail, tengah malam. Yang kedua, selesai sholat. Jadi kalau ada orang yang selesai sholat berdoa, selesai sholat berdoa, lebih afdal daripada dirapelnya semua. Tapi ini bukan masalah sah tak sah. Ini masalah antara baik dan lebih baik. Wallahu a'lam. Allah merahmati suami yang membangunkan istrinya, diambilnya air, dipercikkannya ke wajah ibu. Wake up my honey, wake up my darling. Perempuan yang bangun malam dibangunkan suaminya, masuk surga dengan suami. Doa yang paling afdal adalah setelah sholat 2 rakaat. Disebut dengan sholat hajat. Karena setelah 2 rakaat itu hajat disebutkan. Hajatnya supaya anak selamat dari fitnah akhir zaman, LGBT, narkoba, seks bebas, sabu-sabu, pil anjing gila, ganja, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah sholat itu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Membuka pikiran, membuka hati, membuka rezeki, membuka jodoh. Nah, dibacakan Al-Fatihah, bertawassul dengan surat Al-Fatihah. Ya Allah, berkat surat Al-Fatihah ini, bukakanlah pintu hati anakku. Bertawassul dengan sodakoh. Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Pintu gua tertutup. Yang satu bertawassul, ya Allah, berkat sedekahku, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Maka bersedekah Jumat Mubarakah. Bersedekah makanan untuk anak yatim, fakir miskin di masjid. Yang kedua bertawassul dengan, aku punya emak ayah, kubawakan susu kambing, kutunggu anakku menangis minta tapi tak kukasih. Istriku menangis tak kukasih. Kutunggu emak ayahku bangun baru kukasih. Berbakti kepada orang tua, anak pun akan berbakti ke kita. Yang ketiga, ia jatuh cinta pada sepupunya, hampir berzina, tak jadi. Karena dia takut sama Allah. Ternyata bisa juga bertawassul kepada Allah karena menahan diri dari dosa. Ya Allah, aku tak jadi buat dosa, dengan perbuatan jihadku ini, kabulkanlah doaku. Nah, jadi pada malam itu bertawassul kepada Allah, lalu kemudian memperbanyak solawat. Man sholla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttan anhu asyarat sayyiat, dibalas 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosa, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Salat sunat, baca Al-Fatihah, bersedekah, lalu kemudian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua. Bagaimana sikap kita sebagai umat Islam ketika ada pemimpin yang ada seperti ini, ya? Karena kan sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59, kita harus mengikuti pemimpin. Pemimpin itu yang seperti apa sih yang harus kita ikutin? Rasulullah SAW bersabda, iftarakatil yahud ala 71 wa iftarakatin nasara ala 72 wa iftarakat ummati ala 73. Rasulullah mengatakan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73. Maka kita lihat dari tahun 300 sudah banyak firqah-firqah, dan sampai sekarang lebih banyak lagi. Apakah ini 73 hanya ta'yin, batasan, dan kemudian apa hikmah dari banyaknya perbedaan firqah-firqah ini sehingga terjadinya banyak pembunuhan atau perang antar umat Islam? Zakat fitrah itu apakah lebih baik memang beras atau dengan kondisi begitu lebih baik dengan uang? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh supaya pemimpin itu meletakkan amanah pada tempatnya. Syarat pemimpin yang pertama amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau dia menetapkan hukum, hukumnya adil. Pemimpin yang amanah, yang adil, itulah dia ayat setelah itu, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Jadi ulil amri itu adalah orang yang amanah dan adil. Kalau pemimpin kita tidak amanah, tidak adil, bagaimana? Di Indonesia kita pakai sistem demokrasi. Maka kita memilih, seandainya tinggal calonnya 2, yang satu setan, yang satu iblis, wajib kita memilih setan. Karena setan ini lebih baik daripada iblis. Nggak boleh kita diam, karena kalau kita diam, naik iblis.
Nah, gitu. Nah, jadi akhafud dararain, mudarat teringan. Man ra'a minkum mungkaran, kalau nampak kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Mendirikan pesantren Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara salah satu bentuk supaya lahir pemimpin-pemimpin masa depan dari sini insyaallah. 71 golongan Yahudi, 72 golongan Nasrani, 73 Islam. Bukan angka nominal. Karena setelah dihitung-hitung lebih banyak. Jadi itu sebetulnya hanya ingin mengatakan Yahudi sedikit, Nasrani agak banyak, Islam lebih banyak. Lalu di antara 73 ini golongan mana yang selamat? Kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang aku jalani dan sahabat-sahabatku, itulah dia namanya ahli sunnah wal jamaah. Kita inilah ahli sunnah. Kita inilah yang menjalani, yang dijalani Nabi dan sahabat. Ahli sunnah wal jamaah. Tentang masalah membayar zakat fitrah dengan uang, nama kitabnya Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Masih hidup orangnya di Mesir. Kata beliau, lebih utama untuk zaman sekarang pakai uang. Kenapa? Karena zaman dulu pakai barter. Zaman dulu kalau kita kasih beras, beras bisa tukar ikan, beras bisa tukar kain, beras bisa ganti baju. Sekarang kalau kita kasih beras, beras itu dijualnya lagi ke pasar dengan harga rendah, 2 kali dia rugi. Maka bagus pakai uang. Nah, jadi Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa memberikan pilihan. Kalau mau pakai beras sekian, mau pakai uang sekian. Nah, jadi silakan pakai uang karena itu masih dalam ahli sunnah wal jamaah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ada orang mengatakan jangan pakai uang, karena pakai uang itu bid'ah. Karena Nabi tak pernah pakai uang, maka pakai beras juga bid'ah. Karena Nabi tak pernah pakai beras. Nabi pakai gandum. Berarti makan nasi bid'ah. Apalagi makan lontong. Bagaimana hukumnya mengazankan orang yang sudah meninggal pada saat dikuburkan? Sumber pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas yang disepakati. Ada 6 yang tak disepakati. Saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Ada mengazankan mayat dalam Quran? Tak ada. Ada mengazankan mayat dalam hadis? Tak ada. Ada mengazankan mayat dalam ijma'? Tak ada. Ada mengazankan mayat dalam qiyas? Ada. Mengazankan mayat itu dalilnya qiyas. Sebagian mazhab Syafi'i. Kalau lahirnya diazankan, waktu datangnya diazankan, maka waktu pulangnya juga diazankan. Jadi kalau ditanya, orang yang mengazankan mayat itu apa dalilnya? Qiyas. Kalau bukan mazhab Syafi'i, ba'dus Syafi'iyah, sebagian mazhab Syafi'i. Jadi kalau mau mengazankan, silakan. Kalau nggak mau, nggak usah. Tapi kalau ada yang buat, jangan diejek, karena itu ada dalilnya dalam mazhab. Ustadz sendiri, saya tanya, kalian mau diazankan atau tidak? Enggak Pak Ustadz, ya nggak usah buat. Tapi kalau kata dia, kami buat Pak Ustadz, silakan kalian azan. Tapi saya sampai sekarang nggak pernah mengazankan orang meninggal. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih. Tentang zikir jahar, tengok 264. Zikir jahar halaman 264. Dalilnya dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, apakah Nabi dan sahabat habis sholat itu zikirnya jahar? Ya. Dari mana kau tahu? Karena kami mendengar Nabi bertakbir. Waktu itu belum ada mikrofon. Macam mana bunyi takbir Nabi? Saya mendengar dari luar Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti begitulah bunyi takbirnya waktu itu. Didengar. Guna menjaharkan zikir itu untuk mengajar makmum di belakang. Lalu kemudian tentang ayat-ayat zikir jahar, halaman 265. Nah, ini isi buku ini nanti boleh dimasukkan dalam UAS ujian akhir semester. Siap, siap. Hadis zikir jahar halaman 268. Hadis ketiga, hadis keempat, banyak hadis-hadis tentang zikir jahar. Hadis kelima, hadis keenam, hadis ketujuh, hadis ke-8. Tentang masalah bersalaman selesai sholat. Kalau sebelum sholat dia sudah salaman, sebelum sholat dia sudah salaman, selesai sholat dia salaman lagi, hukumnya mubah. Kalau sebelum sholat dia nggak salaman, setelah sholat dia baru salaman, hukumnya sunnah. Kata Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kalau sebelum sholat dia nggak salaman, selesai sholat salaman, sunnah. Kalau sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Yang nggak boleh itu sedang sholat salaman.